Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, kesempatan pagi hari ini, kamu yang belum dapat kesempatan berjumpa Bapak di materi ini di PTM, ini Bapak berikan materinya kesempatan pagi hari ini lewat PJJ, yaitu dengan tema dinamika kependudukan Indonesia mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Minggu yang lalu juga di PJJ juga Bapak udah jelaskan dinamika penduduk Indonesia, yaitu mengenai komposisi. Hari ini mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa untuk agama percayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai sekalian, mari kita mulai sekalian ya. Jadi anak-anak sekalian yang tidak ikut PTM, ini materinya seperti ini, itu mengenai dinamika penduduk tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Perhatikan sekalian ya, kita mulai. Apa itu pertumbuhan dan kualitas penduduk? Ini pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis, artinya terus berubah antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Itu pengertian pertumbuhan penduduk. Faktornya ada dua sekalian ya, ada faktor alami dan faktor non alami. Faktor alami ada dua juga, itu kelahiran yang sifatnya menambah dan kematian yang sifatnya mengurangi. Faktor non alami ada juga dua juga, yaitu ada migrasi perpindahan, ada migrasi masuk atau imigrasi, dan ada migrasi keluar atau emigrasi. Misalnya ya, kita lanjut misalnya ya, itu faktornya udah ada dua. Kita lanjut. Ini contohnya faktor yang alami, kelahiran, natalitas bersifat menambah, kematian, mortalitas bersifat mengurangi. Ya, ini juga faktor non alami, migrasi masuk atau imigrasi, migrasi keluar atau emigrasi. Kita lanjut misalnya, itu masih banyak penjelasan lagi. Berikutnya ini ada remigrasi. Istilah lain nih mengenai perpindahan penduduk. Itu perpindahan atau kembalinya penduduk asing kembali ke negaranya. Ya. Jadi ibaratnya kayak pulang kampung, cuma nih antar negara. Contoh tuh, Mr. Smith dari Amerika, dia pernah kerja ke Indonesia, pulang ke Amerika. Ali dari Indonesia ke Arab Saudi, kembali ke Indonesia. Ya, contohnya ini remigrasi. Ya, kita lanjut maksudnya. Migrasi internasional dibagi dua, ada imigrasi dan tadi emigrasi. Imigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Sedangkan emigrasi perpindahan penduduk dari suatu negara atau negara asal ke negara luar dengan tujuan bekerja atau menetap. Itu contohnya. Imigran itu orangnya, emigran orangnya. Jadi imigrasi orangnya disebut imigran, emigrasi orang disebut orangnya emigran. Itu contohnya anak kalian ya. Ini migrasi internasional. Berikutnya sekalian ya, perhatikan. Migrasi nasional. Itu ada transmigrasi, ada urbanisasi. Yakin kamu masih hafal di SD. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari penduduk wilayah yang padat ke daerah yang kosong atau kurang padat. Sedangkan urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, itu kalian ya. Ini contohnya, penjelasan lainnya ada di bawahnya. Ya, itu mengenai migrasi nasional. Ada transmigrasi, ada urbanisasi. Bapak yakin kamu masih ingat pelajaran SD dulu. Kita lanjutkan ya. Angka pertumbuhan penduduk. Ya, yaitu angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya kelahiran tiap 1000 penduduk dalam setahun. Kategorinya itu dikurang dari sampai dengan 0% setahun rendah. Antara 0 sampai 2% setahun sedang. Sedangkan di atas 2% sampai setahun itu tinggi. Di atas 2% setahun itu kelahirannya tinggi. Itu Indonesia contohnya ya. Kita lanjut ya. Dampaknya apa? Kalau pertumbuhan itu cepat,
Ini antara lain pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, meningkatnya tindakan kriminalitas atau kejahatan makin banyak. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Dan seterusnya ada 6 poin dampak tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Baca sendiri ya. Lanjut ya. Bicara tentang kualitas penduduk, yaitu keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Berdasarkan Human Development Index, 3 faktor yang mempengaruhinya. Jadi tingkat kualitas penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan, yang keempat tingkat pendapatan. Ya, kita lanjut ini penjelasannya ini. Kualitas penduduk, ya, di Indonesia itu masih rendah. Sebab apa? Pertama, tingkat pendidikannya juga masih rendah. Itu faktornya, penyebabnya. Kurang kesadaran penduduk akan penting pendidikan. Ada 4 ya. Itu penyebabnya. Kenapa tingkat penduduk Indonesia itu rendah. Berikutnya, yang kedua, tingkat kesehatan ditentukan oleh tingkat kematian bayi. Itu. Ini faktornya itu. Kesiapan fisik saat proses persalinan, banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Itu tingkat kematian bayi. Ya, ini ya, perhatikan tuh. Ya, yang mempengaruhinya tadi itu ya. Berikutnya, kita lanjut. Tingkat kesehatan, angka harapan hidup. Yaitu angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup atau usia yang mampu dijalani penduduk sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Itu. Ini angka harapan hidup itu. Angka harapan hidup Indonesia itu 70 ya, 76 ya, atau 70 tahun dan 76 tahun paling lama. Ini angka harapan hidup orang Indonesia 70 dan 76 tahun paling tua ya. Ini. Lanjut ya. Tingkat kesehatan masih nih sebabnya ini faktornya yang lingkungan yang tidak sehat, gejala kekurangan gizi yang sering dialami penduduk, ya, penyakit menular yang sering terjangkit, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Ya, ini masih penjelasan tentang tingkat kesehatan di Indonesia. Berikutnya berdasarkan tingkat pendapatan. Pendapatan per kapita Indonesia itu masih rendah, ya. Per kapita itu apa? Pendapatan per kepala keluarga di Indonesia. Tuh. Ya, tahunnya tuh. 2006 baru 1,660 ya US dollar. Terakhir 2011 3.550 US dollar. Ini pendapatan kota Indonesia ya, masih rendah. Ini masih tingkat pengangguran nih. Ya. Masih rendah, ini sebabnya. Ya, artinya sebab sumber daya alam yang miliki belum sepenuhnya dikelola maka untuk kesejahteraan rakyat. Dan seterusnya 3 ya. Ini sebabnya kenapa rendahnya tingkat penghasilan per negara atau per kepala keluarga atau per kapita masih rendah di Indonesia. Berikutnya, ini faktornya. Ya, ada 6 faktor sebenarnya, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Ya, lanjut ya. Upaya pemerintah untuk mengatasi kualitas penduduk yang rendah. Nah, ini menggalakkan program wajib belajar dan pemberian beasiswa, pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan, dan seterusnya ada 5 poin sebenarnya. Ini sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Untuk yang belum PTM, ini materinya atau PTM. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya atau yang belum PTM di berikutnya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.